Nah, koresponden senior AS kami, Mike Wackenheim, baru-baru ini duduk bersama Komisaris Eropa untuk Mediterania, Robert Zwiefka, untuk diskusi mendalam tentang urusan dunia. Berikut cuplikannya. Dubravka Šuica, Komisaris Eropa untuk Mediterania, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Anda kembali ke Washington. Terakhir kali Anda di sini adalah pada pertemuan Dewan Perdamaian yang pertama. Dan banyak anggota Eropa yang tidak setuju dengan kehadiran Anda di sana. Bisakah Anda memberi kami pembaruan tentang posisi negara-negara Eropa saat ini terkait dengan Dewan Perdamaian? Agar lebih jelas, pada saat itu sebagai Komisi Eropa, kami diundang oleh Presiden Trump. Dan saya mewakili Komisi Eropa serta Presiden Ursula von der Leyen. Kami hanya sebagai pengamat di Dewan Perdamaian dan kami akan memutuskan keterlibatan di masa depan berdasarkan situasi per kasus. Sangat menarik berada di sana, mendengarkan semua ide ini, tapi saya penasaran kapan rapat Dewan berikutnya akan diadakan. Jadi mari kita lihat, kami tidak sepenuhnya setuju dengan semua tata tertib di Dewan itu sendiri. Tapi bagus bahwa kita melakukan sesuatu untuk gencatan senjata dan perdamaian di Timur Tengah, terutama di Gaza dan tepi barat, serta Israel tentu saja. Anda tahu, Amerika telah mengambil peran yang sangat dominan dalam hal keamanan di Timur Tengah. Seperti apa sikap Eropa yang bersatu dalam hal keamanan di kawasan tersebut? Agar Anda memahami peran kami biasanya mengatakan bahwa kami ingin menjadi pemain, bukan hanya penyandang dana. Saat ini memang begitu, kami membayar sangat banyak. Dan saya tidak tahu apakah Anda sadar bahwa kami adalah penyumbang terbesar untuk otoritas Palestina. Mereka tidak akan bisa bertahan tanpa uang kami, tanpa bantuan kami. Dan kami memiliki paket besar untuk mereka. Karena kami berpikir bahwa jika kami berinvestasi di otoritas Palestina, sebenarnya kami juga membantu Israel agar mereka memiliki keamanan di sekitarnya. Tapi tentu saja kami selalu mendukung solusi dua negara. Kami tahu bahwa jalan menuju tujuan itu panjang dan tidak mudah. Namun pada saat yang sama, Israel memiliki hak untuk membela diri. Dan disinilah posisi kami. Israel memiliki hak untuk memiliki negaranya, tetapi pada saat yang sama kita semua harus mematuhi hukum internasional. Dan inilah posisi kami dari Uni Eropa, Komisi Eropa. Bagi kami sangat penting untuk memiliki keamanan di kawasan sekitar kami. Jadi ini adalah kawasan selatan kami, bukan hanya Afrika Utara, bukan hanya Teluk, tetapi juga Timur Tengah. Kami tahu bahwa situasinya rumit, terutama sekarang dengan Iran. Pada saat yang sama, kami tahu bahwa penting untuk mencegah Iran memiliki kemampuan nuklir. Dan sejauh yang saya pahami, ini adalah tujuan utama Presiden Trump. Pada saat yang sama, ada tujuan Israel untuk menghentikan rezim tersebut. Di sana, itu tidak akan mudah seperti yang Anda tahu. Tetapi pada saat yang sama, kami ingin membuka kembali Selat Hormuz saat ini. Pagi ini saya mendengar Presiden Trump berkata, apakah itu Selat Hormuz atau Selat Hormuz? Tidak masalah baginya, itu bukan Selat Trump. Tapi ini tidak lucu, karena blokade ini benar-benar bisa memicu krisis global. Dan saat ini kita sudah merasakan dampaknya karena harga energi melonjak. Dan untuk Eropa saat ini tidak masalah karena kita tidak mendapatkan minyak dan bahan bakar dari Teluk Persia ini. Tapi karena Anda tahu bahwa kita punya LNG dari Amerika Serikat, kita punya energi dari Norwegia, dari Aljazair. Tapi pada saat yang sama, sedikit demi sedikit, dampaknya akan meluas tidak hanya ke Eropa, tidak hanya ke kawasan, tetapi juga ke seluruh dunia. Bahkan orang Amerika pun akan menderita akibat hal ini. Dan posisi kami adalah bahwa kita harus meredakan ketegangan. Kita harus mengerahkan seluruh upaya diplomatik kita dan kita harus berada di meja perundingan seperti yang sedang dilakukan Presiden Trump saat ini. Anda tahu hasil negosiasi terakhir di Pakistan, tapi kami menantikan putaran negosiasi berikutnya untuk membuka kembali Selat Hormuz. Kebebasan navigasi sangat penting dan menurut hukum maritim internasional, pelayaran harus tetap bebas.
Saya mengerti apa tujuan Presiden Trump untuk menekan Iran sebenarnya. Dan saya berharap ini akan membuahkan hasil pada akhirnya. Karena jika tidak, seperti yang saya katakan, semakin lama krisis ini berlangsung, semakin besar dampak ekonominya, yang berarti dampak ekonomi yang negatif. Yang kita ketahui sekarang, saya ikut serta dalam satu diskusi meja bundar di IMF. Yang kita ketahui sekarang, pasti ada inflasi yang lebih tinggi. Dan kita semua, warga negara dan pelanggan kita harus bersiap menghadapi inflasi yang lebih tinggi ini. Jadi semakin cepat konflik ini berakhir, semakin baik untuk kita semua. Sekarang Anda menyebutkan bahwa Anda ingin menjadi pelaku, bukan pembayar. Sekarang ada sesuatu yang disebut Pakta untuk Mediterania yang berada dalam lingkup tanggung jawab Anda. Dan Anda telah mengembangkan rencana aksi untuk melaksanakan pakta tersebut yang akan Anda presentasikan dalam beberapa hari ke depan di sini. Apa yang ada dalam dokumen dan inisiatif tersebut yang akan membuat orang Eropa menjadi pelaku dan tidak terus-menerus menjadi pembayar? Anda sangat memahami hal ini sejauh yang saya lihat. Pakta untuk Mediterania adalah kerangka kerja baru untuk seluruh kawasan Mediterania dan wilayah tersebut. Ini Mediterania, tapi juga Timur Tengah. Ini juga mencakup Iran, Irak, Suriah, dan semua negara lainnya, serta negara-negara Teluk. Bagi kami, ini penting untuk memiliki kemitraan dengan semua negara. Dan inilah yang sedang saya coba lakukan. Saat ini, seperti yang Anda tahu, kami telah menandatangani kemitraan dengan Yordania, dengan Mesir, dengan Tunisia. Kami juga sedang bekerja sama dengan Maroko. Kami juga sudah mulai menjalin kerjasama dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Dan kami juga ingin memiliki semua perjanjian bilateral dengan semua negara di kawasan ini setelah situasinya stabil. Sebagai contoh, saya menawarkan perjanjian kemitraan komprehensif kepada Lebanon dalam kerangka Pakta untuk Mediterania ini. Sayangnya situasi ini belum berakhir. Saya berharap situasi ini segera selesai dan kita dapat terus menjadikan Lebanon sebagai negara panutan untuk Timur Tengah. Apa yang kita lihat kemarin di sini, menurut saya itu adalah langkah yang baik dari Israel dan Lebanon. Dan saya menantikan putaran negosiasi berikutnya untuk mencari cara bagaimana pada akhirnya melarang Hizbullah yang sebenarnya sudah dilarang oleh hukum Lebanon, tapi sayangnya merekalah yang memulai ini. Mereka yang memulai pengeboman ini. Dan tentu saja kami memahami bahwa baik Hamas maupun Hizbullah, keduanya pendanaannya seharusnya diputus. Dan itu akan membuat semuanya lebih mudah. Namun saat ini hal itu belum terjadi. Hal yang sama berlaku untuk Gaza. Karena jika Hamas tidak atau belum meletakkan senjata, situasinya tidak akan membaik. Dan kami ingin melanjutkan ke tahap kedua dari perjanjian damai ini. Sayangnya, hal itu belum terjadi. Jadi seseorang harus melucuti senjata Hamas. Bukan kami di Eropa, kami membantu sebisa kami. Tetapi intervensi militer adalah urusan pihak lain. Jadi mari kita lihat saja. Saya pikir jika bukan dengan militer, maka seharusnya melalui negosiasi. Dan saya menantikan utusan khusus yaitu Nikolai Mladenov dan juga Komite Nasional. Sayangnya mereka masih berada di Kairo. Mereka tidak bisa menyetujui. Mereka tidak bisa mengakses Gaza saat ini, tetapi sedang ada negosiasi dengan Hamas saat ini, mencoba membujuk mereka untuk meletakkan senjata. Ini sangat rumit, tapi bisa dilakukan. Anda tahu, bisa dilakukan jika baik Israel maupun mereka menunjukkan itikat baik. Dan saya pikir ini demi kepentingan semua orang agar ada perdamaian dan keamanan. Dan ini tentang anak-anak. Ini bukan hanya tentang warga Palestina, tapi juga tentang anak-anak Israel. Mereka semua harus hidup dalam damai dan harus merasa aman. Saat ini itu belum terjadi. Itu membawa saya ke pertanyaan saya tentang masa depan Perjanjian Asosiasi Uni Eropa Israel yang mengatur hubungan perdagangan dan diplomatik antara kedua entitas tersebut. Sepertinya perjanjian itu sedang berada di ujung tanduk saat ini. Dan pemerintah Hongaria yang baru saja kalah dalam pemilihan menjadi salah satu dari sedikit pihak yang menahan agar perjanjian itu tetap berlanjut. Maksud saya, bagaimana menurut Anda masa depan hubungan Uni Eropa Israel di sini?
Anda tahu bahwa Israel adalah mitra yang sangat baik bagi kami. Mitra dalam perdagangan, mitra dalam ilmu pengetahuan, dalam teknologi, dan kami memiliki hubungan yang sangat baik, juga dalam bidang pendidikan. Namun pada saat yang sama, kami juga memiliki beberapa masalah. Seperti yang saya katakan, ada spektrum politik yang berbeda di Eropa. Dan selama pidato kenegaraannya, Presiden von der Leyen pada bulan September tahun lalu, beliau mengajukan perjanjian asosiasi ini. Perjanjian itu masih dibahas, jadi kita akan lihat apa yang akan terjadi. Itu bukan keputusan kami di komisi. Keputusan ada di tangan 27 negara anggota. Anda benar menyebutkan Hungaria, tapi ada juga beberapa negara lain. Mari kita lihat bagaimana situasinya akan berkembang. Saya tidak mengatakan ini adalah ancaman, tapi kami juga membutuhkan beberapa instrumen, dan inilah instrumen yang kami miliki saat ini. Dan kami berharap, kami tahu bahwa situasi politik di Israel juga kompleks karena pemilu sudah semakin dekat. Kami tahu apa yang sedang terjadi, tapi kami tidak ingin bertindak secara politis. Kami lebih bertindak sesuai dengan aturan Eropa kami, sesuai dengan apa yang menjadi komitmen kami kepada warga Eropa. Dan inilah yang harus kami buktikan, dan inilah mengapa saya tidak bisa memberitahu Anda lebih banyak. Karena itu tergantung pada Dewan Eropa dan 27 negara anggota, bukan tergantung pada Komisi Eropa itu sendiri. Dunia yang berubah dengan cepat. Dubravka Suica, Komisaris Eropa untuk Mediterania, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Terima kasih banyak.